Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini izinkan saya atas nama Muhammad Ridha Ansyari dengan NIM 2024122890 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Reguler 1 semester 3. Yang mana pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan, yang mana wawancara ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah profesi keguruan yang diampu oleh Ibu dosen Hafizatul Munawwarah MPD. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kepada wawancaranya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pian, Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja hari ini. Alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya boleh diperkenalkan Ibu, nama Ibu siapa? Terima kasih, nama saya Nur Fathia, guru pengajar Al-Quran Hadis dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan. Oke, baik Ibu. Sebelumnya Ibu, sebelum kita lanjut lagi lebih mendalam kepada pertanyaan yang mengarah kepada profesi keguruan, bisa Ibu sebutkan atau jelaskan secara singkat bagaimana riwayat pendidikan yang Ibu tempuh hingga sekarang menjadi seorang guru? Kalau sekolah saya diawali dari sekolah SD Negeri Wasahulu. Terus melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri Sungai Paring, dulu namanya Madrasah Sanawiyah Negeri Sungai Paring dulu. Sekarang MTSN berapa ya? MTSN 2. Iya, MTSN 2 Hulu Sungai Selatan. Teruskan lagi ke Madrasah Aliyah Negeri Hulu Sungai Selatan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan ini yang dulu namanya MAN 1 Kandangan. Oh iya, MAN 1 Kandangan. Kemudian dilanjutkan ke dulu namanya IAIN Antasari Banjarmasin, kalau sekarang UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya masuknya tahun 1995. 1995, iya berarti sekitar kurang lebih 30 tahun kah? Iya. Oh iya. Setelah lulus tahun 2000 itu saya di sini jadi guru honorer di MAN 1 HSS ini. Nah, itu awal pendidikan saya dari SD sampai akhirnya jadi guru ini di sini. Berarti Ibu memang dari awalnya sekolahnya pun di MAN 1, kemudian menghonornya di MAN 1 dan jadi guru di MAN 1. Iya. Seperti itu. Baik sekali Ibu. MAN 1 selalu di hati gitu. Iya, MAN 1 selalu di hati. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Bu, apa yang melatar belakangi atau memotivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Untuk jadi seorang guru ini cita-cita sejak SD rasanya. Dulu ada waktu Ibu SD, ada di desa Ibu itu ada seorang perempuan yang dia kuliah ke Banjarmasin, terus beliau jadi dosen, itu yang jadi motivasi atau apa ya, cita-cita jadi guru itu terinspirasi dari si ibu itu tadi. Nama ibunya Ibu Juwairiyah, sekarang jadi dosen di UIN Antasari itu. Jadi tercapailah cita-cita jadi guru. Berarti memang bahwasanya Ibu memang punya tekad untuk menjadi seorang guru dengan melihat keteladanan dari guru juga ya Ibu. Seorang perempuan lah dari desa kami kayak gitu. Baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, kira-kira nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang dalam menjalani profesi sebagai seorang guru? Kalau prinsipnya jadi guru itu ya pertama harus ikhlas ya. Ikhlas. Karena tidak ada suatu perbuatan yang bernilai kalau tidak ada rasa ikhlas. Apalagi ini jadi guru kan. Yang jadi
semacam harapan lah kalau jadi guru itu jadi amal jariah bagi kita. Iya, benar sekali. Selain ikhlas juga sabar, karena bermacam-macam karakter Iya. yang dihadapi. Kemudian lagi apa ya, tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai seorang guru, sebagai pribadi, dan tanggung jawab terhadap negara. Iya, baik Ibu. Ya memang kalau ingin menjadi seorang guru memang harus mempunyai yang namanya keikhlasan. Karena untuk menjalankan profesi ini tidaklah hal yang mudah. Kemudian juga harus ada kesabaran karena memang sekarang terutama di zaman sekarang ini makin bermacam-macam karakter peserta didiknya. Dan memang kita kalau ingin menjadi seorang guru memang harus ada yang namanya tanggung jawab karena ini adalah sebuah profesi. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana biasanya Ibu mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk ke kelas? Sebelum masuk kelas, terlebih dahulu menyiapkan, kalau perangkat pembelajaran itu kan dipersiapkan di awal semester ya. Kemudian sebelum masuk kelas itu malam harinya itu mempersiapkan materi, karena ada semacam skenario lah untuk kita mengajar di awal apa, kemudian kegiatan intinya apa, begitu. Iya, berarti memang harus dipersiapkan secara matang ya Ibu untuk sebelum masuk ke kelas agar materinya bisa tersampaikan dengan baik kepada murid-muridnya. Baik Ibu, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian kira-kira metode pembelajaran apa Bu yang paling sering Ibu gunakan di kelas dan apa alasannya? Kalau yang paling seringnya tentunya ceramah ya. Oh iya, ceramah. Ya, memang ceramah. Ceramah itu sebuah metode yang tidak bisa ditinggalkan walaupun kita menggunakan berbagai media, harus diawali dengan ceramah dulu. Kemudian dengan tanya jawab, diskusi lah dengan diskusi interaktif lah dengan siswa. Jadi memang kalaunya untuk mengajar kita memang tidak bisa terlepas dari yang namanya ceramah karena bagaimanapun media ataupun materi yang disampaikan kalau tanpa ceramah kiranya itu bisa disebut kurang afdol lah ibaratnya materinya untuk tersampaikan begitu Ibu. Iya baik. Oke, kita lanjut Ibu ke pertanyaan berikutnya. Dengan kemampuan siswa yang beragam, kira-kira bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan proses pembelajarannya? Kan apa nih, karakter serta apa namanya daya tangkap atau daya ingat peserta didik itu kan berbeda-beda. Iya Bu. Kalau yang sudah mereka menguasai capaian pembelajaran yang memenuhi KKM lah kalau istilah dulu ya, itu diberikan semacam pertanyaan tambahan yang berupa pengayaan namanya. Kemudian kalau yang di bawah KKM setelah dievaluasi itu diberikan remedial. Iya, remedial. Jadi memang kalaunya ibaratnya kan peserta didik daya tangkapnya beda-beda. Itu kita harus memang menyesuaikan bagaimana situasinya dan apabila mereka mungkin nilainya di bawah KKM tadi bisa kita lakukan dengan remedial agar nantinya mereka bisa mengevaluasinya gitu ya untuk lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran Ibu? Kalau medianya ya, kalau secara umum kan papan tulis ya. Iya. Paling yang tambahan itu adalah video pembelajaran. Jadi diperlukan apa namanya laptop lah. Kemudian ada speakernya, kadang seperti itu. Karena biasanya di awal itu diawali dengan apa penayangan video. Misalnya kayak materi kan saya ngajar Quran hadis. Jadi misalnya seperti materi toleransi misalnya. Nah, jadi ada semacam video singkat lah di awal pembelajaran. Jadi menggunakan video. Itu tambahannya. Berarti dalam media Ibu menggunakan yang namanya papan tulis agar lebih mudah untuk menjelaskan teorinya. Kemudian juga dibarengi dengan adanya video singkat agar peserta didik ini lebih
bisa memahami secara visual ya. Iya, Iya. Dan Agar untuk lebih menarik, untuk iya. menarik perhatiannya di awal. Oh, apa ini yang akan kita pelajari? Iya. Jadi lebih tertarik mereka dan semangat untuk belajarnya, Ibu. Iya. Iya, baik, Ibu. Kemudian lagi nih, Bu. Bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa? Kalau di mata pelajaran saya, penilaian itu berupa penilaian kognitif namanya dengan penilaian tertulis, kadang juga dengan hafalan. Nah, kemudian lagi itu tadi penilaian sikap atau afektif dan juga psikomotor. Oh iya, baik, berarti Ibu memang menekankan kepada langsung intinya kepada ketiga aspek itu ya Ibu, tidak hanya tertuju kepada kognitifnya saja, akan tapi afektif dan juga psikomotoriknya. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Ibu memotivasi siswa yang terlihat kurang semangat dalam belajar? Kadang memang ya, kalau dalam proses pembelajaran itu ada yang kelihatan mengantuk, kelihatan bosan, ada yang belekup lah jerung yang kemudian didekati orangnya, nah ditanya apa penyebabnya. Kadang-kadang jawabannya ada yang tadi malam tidur jam 1. Nah, jadi otomatis kan itu mempengaruhi proses pembelajaran ya. Mengantuk lah, tidak semangat lah. Jadi ditanya apa penyebabnya, kemudian ya diberi solusi lah. Supaya mereka sama dengan teman-teman mereka yang semangat belajar. Kadang ada yang melamun. Sudah tidak menjadi rahasia umum ya Ibu, yang siswa yang mengantuk di kelas ini. Apalagi jam pelajaran terakhir. Makin tambah ngantuk lagi itu ibaratnya ya. Oke, baik. Jadi ibaratnya Ibu kalau misalkan ada siswa yang mengantuk, itu Ibu lakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswanya, kemudian apabila bisa diberikan solusi atau nasihat, diberikan ya Ibu langsung di tempat. Kadang dia kalau pelajaran Quran hadis kan sering ada hafalan. Nah, beberapa di antara siswa itu ada yang dia tidak semangat kalau menghafal. Karena malas itu tadi. Malas mengulangnya, malas menghafalnya. Nah, lalu diberi solusi yang lain. Nah, maunya apa? Maunya menghafal seperti apa? Gitu. Berarti memang harus menyesuaikan ya Ibu dengan apa yang kemauan mereka gitu. Kadang mereka ada yang tidak bisa menghafal itu secara menyeluruh satu ayat misalnya. Nah, jadi solusinya dengan diturunkanlah istilahnya caranya bagi mereka bukan menghafal dengan lisan, tetapi diberi potongan-potongan ayat untuk menyambung ibaratnya diletakkan di mana gitu ya Ibu. Jadi memang harus menggunakan bervariasi juga metodenya Ibu ya agar tercapai tadi. Agar tercapai. Baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Bu, pendekatan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam menangani siswa yang mengalami masalah kedisiplinan? Kedisiplinan itu biasanya kan dia sering tidak hadir ke sekolah, itu biasanya yang dihadapi. Ya dengan melakukan pendekatan selayaknya ibu dan anak lah. Jadi pendekatan keibuan istilahnya. Jadi ditanya kenapa jadi kadang tidak hadir ke sekolah. Nah, kadang ada jawabannya malas Bu, kadang jawabannya bangun kesiangan Bu. Nah, jadi berbagai macam. Diberi teguran dengan kelembutan, tetapi juga perlu ketegasan supaya lain kali dia tidak mengulang pelanggarannya terhadap disiplin sekolah. Baik, berarti kalau misalkan ada siswa yang ibaratnya kurang disiplin, terutama tidak masuk ke dalam kelas, itu Ibu lakukan terlebih dahulu dengan pendekatan keibuan tadi ya Ibu. Kemudian juga harus tetap menekankan yang namanya sikap tegas atau bijaksana agar mereka tetap yang namanya patuh lah ibaratnya terhadap aturan ya Ibu. Lembut tapi tegas. Nah, itu lembut tapi tegas. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa saja bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan sebagai seorang guru nih Bu? Pengembangan dirinya biasanya
Kalau yang sebelumnya itu ada MGMP namanya. MGMP. Itu musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian juga ada ikut pelatihan online atau apa namanya diklat lah istilahnya. Diklat, iya benar. Itu untuk mengikuti kemajuan teknologi sekarang dan pengembangan kurikulum lah, kan kita ini kurikulumnya berubah-ubah. Sering berubah ya. Kadang bikin pusing juga kalau sering belum berubah paham gini. kurikulum yang lama sudah ada yang baru. Iya. Berarti memang kita ibaratnya sekarang terutama kalau ada calon guru misalkan ya Ibu ya, itu lebih baik belajar terus-menerus karena memang perubahan zaman ini sangatlah cepat, terutama dalam bidang kurikulum ini pun kita ibaratnya yang ada pun nanti ada lagi yang lainnya seperti itu. Baik. Kita lanjut lagi Ibu ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, apa kunci utama untuk menjadi guru yang profesional di era sekarang? Kunci utamanya adalah seorang guru itu harus tetap belajar. Dia bagaimanapun seorang guru itu harus jadi di dalam dirinya itu ada prinsip aku adalah pelajar seumur hidup. Nah, walaupun sudah jadi guru, tetap harus ada prinsip aku adalah pelajar seumur hidup. Artinya terus belajar karena memang kita dituntut untuk belajar. Apalagi sekarang kan teknologi ya. Rata-rata lebih pintar muridnya dalam masalah teknologi daripada gurunya. Karena mereka memang tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Iya. Jadi intinya untuk jadi guru yang profesional itu harus belajar terus. Baik, jadi kalau misalkan kita ingin menjadi guru yang profesional, itu memang harus yang namanya menerapkan prinsip terus belajar sampai kapanpun ya Ibu. Baik itu belajar kepada orang maupun kepada yang namanya secara otodidak ibaratnya gitu ya, Ibu. Dan kalau masalah teknologi tidak jarang kami yang belajar kepada mereka. Yang lebih muda ya Ibu. Yang lebih muda. Karena memang sekarang murid-murid itu memang lebih sukanya itu yang berbau teknologi Ibu. Memang suka ngotak-ngatik gitu komputer atau mungkin coding-codingan gitu Ibu. Memang ahlinya lah ibaratnya untuk zaman sekarang gitu. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan di kelas? Caranya ya dengan melakukan pendekatan lah kepada mereka. Artinya kedekatan antara guru dan murid itu yang membuat suasana jadi santai, tidak menegangkan, supaya anak-anak itu dia merasa ibunya itu adalah temannya dalam tanda kutip, bukan artian teman yang dia bisa kurang ajar kepada gurunya, tidak, tetapi berusaha supaya dia tetap hormat kepada kita, tetapi kita tidak menakutkan bagi mereka. Berarti memang harus menggunakan yang namanya pendekatan agar mereka itu menganggap kita sebagai temannya, tetapi mereka tetap ingat bahwasanya ini adalah guruku gitu, seperti itu ya Ibu. Bagus sekali Ibu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam kehidupan sehari-hari nih Bu? Saya selalu berusaha untuk adil ya, kemudian bertutur kata yang baik, Ibu. Dan menjunjung tinggi profesionalisme kita sebagai guru dan menjaga interaksi dengan siswa itu ataupun dengan sesama guru, sesama rekan kerja. Berarti memang kalau kita ingin menjalankan yang namanya kode etik, kita memang harus mengedepankan yang namanya akhlak yang mulia ya Ibu ya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa ini benar-benar memahami materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Caranya dengan mengulang materi itu dengan cara yang berbeda, supaya memastikan apakah dia benar-benar. Biasanya kalau materi saya ya, mata pelajaran ilmu hadis,
Saya memberikan misalnya dalam satu sub pokok bahasan, misalnya dalam apa namanya materi kitab Sahih Bukhari misalnya. Nah itu saya berikan dia pertanyaan-pertanyaan, biasanya ada 5 pertanyaan misalnya. Saya berikan pertanyaan kepada mereka, kemudian mereka jawab kan. Nah kemudian saya bolak-balik antara pertanyaan dengan jawaban gitu. Seperti dipancing-pancing jawabannya pertanyaannya itu. Dan itu juga gunanya adalah untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan di dalam soal asesmen yang kan soal asesmen sekarang dituntut untuk HOTS. Nah jadi dengan kita mengulang-ulang pelajarnya dengan cara membolak-balik tadi, itu juga supaya dia terbiasa dengan soal-soal yang HOTS. Iya, soal-soal yang tingkatannya tinggi ya, ibaratnya gitu. Jadi kita memang harus membiasakan memberikan pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir kritis gitu ya, Ibu ya. Baik Ibu, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Menjaga keteladanan dan diantaranya kemudian sabar lah. Kemudian juga akhlak, mengedepankan akhlak sebagai seorang guru, karena kan anak-anak itu bukan hanya belajar tentang materi, tetapi juga belajar tentang akhlak. Berarti kita sebagai seorang guru itu harus menampilkan bagaimana keteladanan ya Ibu, ibaratnya jadi seorang guru agar kita dicontoh oleh mereka gitu. Dan kita konsisten dengan apa yang kita tanamkan kepada mereka. Berarti kita harus memang berpegang kepada prinsip keteladanan gitu ya, Bu, ya, sebagai guru. Mereka kita tuntut disiplin misalnya, sementara kita tidak disiplin, gagallah kita. Berarti memang dari kitanya juga ya Ibu untuk menjadikan mereka disiplin gitu. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Kalau bagi saya rasanya tantangan terbesar itu adalah kemajuan teknologi ini. Iya, memang kemajuan. Karena teknologi kan, apalagi sekarang ada yang namanya AI. Iya, AI. Nah, itu kadang kita tidak bisa lagi melihat apakah ini asli atau palsu. Iya, memang banyak seliweran di internet gitu ya. Iya, itu yang merupakan tantangan. Jadi sementara juga itu bagi kami para pendidik itu adalah sesuatu yang kalau dilihat dari positifnya ya baik ya, AI itu. Tapi kalau dari segi apa namanya negatifnya itu, kemajuan teknologi ini kadang mengkhawatirkan karena anak-anak itu kan bisa apa namanya merambah dunia itu memang dengan tanpa batas. Iya, harus ada ibaratnya itu controlling ada terhadap siswanya gitu agar tidak terjadi kesalahpenggunaan gitu ya Ibu ya. Karena memang teknologi zaman sekarang itu bermacam-macam. AI-nya makin canggih gitu yang ibaratnya asli atau tidak ini. Dan juga AI ini seringkali itu digunakan oleh siswa Ibu itu kalau yang saya tahu untuk menjawab soal. Jadi mereka itu akan ibaratnya tidak menggunakan lagi pikiran mereka gitu ya. Ya kan anak-anak sekarang kan pengennya mudah ya. Iya, instan Ibu. Iya, instan. Mereka mau nilai tinggi tapi belajar enggak gitu. Malas belajar gitu ya, mau yang praktis. Nah itu kadang juga mengkhawatirkan. Takutnya nanti kemampuan berpikir kritisnya itu akan berkurang karena ada AI ini kalau mereka salah gunakan Ibu ya. Iya. Dan itu kami pernah menerapkan itu di saat ulangannya. Jadi ada keluhan dari siswa yang benar-benar jujur. Oke, Bu. Nah, itu kan jadi terbalik akhirnya. Mereka yang jujur malah nilai rendah. Kemudian orang yang pandai memanfaatkan teknologi malah. Nah, di situ kami pernah kecolongannya. Tapi akhirnya bisa diatasi. Alhamdulillah. Karena memang ya yang namanya AI ini mereka itu ibaratnya serbaguna dan memang cepat sekali ya jalarnya gitu ya. Itu yang tantangan terbesar sekarang. Di era sekarang ya Ibu. Baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Bu, bagaimana cara Ibu untuk menyikapi kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan?
Caranya menyikapinya itu dengan banyak belajar ya. Iya, banyak belajar. Banyak belajar tentang teknologi, terutama kepada ibu-ibu, teman-teman yang masih muda-muda itu yang yang baru lulus ibaratnya ya Ibu ya. iya. Dan menggunakan teknologi itu dengan dimanfaatkan dari segi positifnya. Jadi mengikuti perkembangan teknologi itu dengan bijak ya kan. Memang kalau kita hidup di zaman modern sekarang ini memang harus yang namanya ada yang bijaksana terhadap teknologi gitu penggunaannya ya, Ibu ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi ini memudahkan sebenarnya. Iya, benar Ibu. Kalau kami saja sebagai guru kan juga mudah mencari apa-apa, mudah. Karena memang sangat membantu ya ibaratnya teknologi sekarang ini, akan tetapi kuncinya tadi yaitu kita harus bijaksana dalam menggunakan teknologinya tadi. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa strategi yang Ibu terapkan agar siswa siap bersaing di era global dan digital sekarang ini, Ibu? Siswanya itu kita dipancing lah istilahnya ya, untuk agar dia berpikir kritis, kemudian mandiri, terus lagi disiplin, untuk menerapkan disiplin kepada mereka, dan yang terutama sekali tetap memiliki akhlak agar sebagai bekalnya di masa depan. Jadi memang kalau kita ingin SDM kita itu ibaratnya siap bersaing di era global saat ini, itu memang harus ibaratnya yang paling utama itu juga akhlaknya, karena orang melihat dari akhlaknya terlebih dahulu, baru segi kognitifnya ya Ibu ya, seperti itu sekarang. Karena kalau ibaratnya akhlaknya bagus, maka ibaratnya itu pendidikannya juga pasti bagus secara kognitifnya gitu ya. Oke, baik Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira pengalaman mengajar yang paling berkesan bagi Ibu selama jadi guru itu apa, Bu? Pengalaman yang paling berkesan ya, barangkali gini ya, karena saya mengajar Al-Quran hadis ya. Iya, Ibu. Pengalaman yang paling berkesan itu ketika melihat seorang anak yang asalnya dia tidak bisa membaca Al-Quran, maksudnya tidak fasih, dia menjadi fasih sekarang. Ada sering sekali yang ditemui kan siswa sudah kelas 2 aliyah masih belum bisa membedakan huruf jim dan zai. Nah, itu ketika dia berubah dengan bimbingan kita dan juga kadang Ibu suruh dengan tutor sebaya, ketika dia berhasil berubah, asalnya tidak bisa jadi bisa, itu yang pengalaman yang sangat berkesan dan membahagiakan bagi seorang guru. Ya, karena memang tentunya yang diinginkan seorang guru itu adalah siswanya ini menjadi bisa dan lebih baik lagi ya Ibu ya. Terutama adalah perubahan ya, kan namanya belajar itu adalah perubahan tingkah laku ya, dari tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Jadi terutama lagi ya Ibu, tadi Ibu sebutkan bahwasanya Ibu mengajar di Al-Quran hadis, dan ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sampaikanlah ilmu walaupun satu huruf ya Ibu ya, seperti itu. Jadi hendaknya kita walaupun sekecil apapun ilmunya tetap kita sampaikan dengan baik. Gitu. Kemudian nih Bu, pertanyaan berikutnya, apa satu hal yang mungkin ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya? Yang cita-cita saya ya untuk selanjutnya, saya ingin supaya saya lebih bisa lagi dalam memilih metode pembelajaran yang kreatif, yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak atau perbedaan karakter mereka, perbedaan daya ingat mereka, sehingga ketika kita mengajar mereka antusias, bersemangat dan termotivasi untuk belajar materi itu. Berarti Ibu ingin mengharapkan agar kedepannya lebih bisa mengembangkan yang namanya metode yang lebih kreatif dan juga variatif ya Ibu, agar tingkat belajar siswanya lebih tinggi lagi gitu ya Ibu. Baik Ibu. Nah, kita sampai pada pertanyaan terakhir nih Bu.
apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Saya berharap pendidikan Indonesia ini lebih maju dan lebih merata, serta bukan hanya mencetak generasi-generasi yang cerdas otaknya, tetapi juga berakhlak mulia. Itu harapan saya. Baik, mudah-mudahan apa harapan Ibu dapat tercapai nantinya ya Ibu ya, di Indonesia khususnya Ibu. Iya. Jadi memang benar Ibu, saya pun berharap seperti itu, bahwasanya mudah-mudahan nantinya pendidikan yang ada di Indonesia ini lebih merata, dan juga memang kita melihat sekarang siswa itu mudah-mudahan nantinya bisa menjadi siswa yang cerdas dan juga berakhlakul karimah ya Ibu ya. Iya. Seperti itu. Baik. Nah Ibu, jadi dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, berakhirlah sesi wawancara kita pada hari ini Ibu. Terima kasih. Saya yang terima kasih Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu pada hari ini, kesempatannya. Sama-sama. Jadi dari wawancara yang tadi kita lakukan dengan Ibu Nur Fathiah tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk menjadi seorang guru itu tidak hanya menjadi seorang pengajar, akan tetapi kita juga harus menjadi seorang pendidik dan teladan bagi seorang siswa. Dan pengalaman dalam mengajar yang panjang itu akan menjadikan kita lebih mudah lah untuk mengajar berbagai macam karakter siswa di kelas agar tetap bijaksana dan profesionalisme dalam menjalankan profesi kita. Dan juga kalau kita ingin menjadi guru yang profesional, kita harus tetap menekankan yang namanya prinsip keikhlasan, sabar, dan juga tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik dalam profesi keguruan. Nah, mungkin itu sesi wawancara kita pada hari ini. Saya Muhammad Ridha Ansyari, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.